warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anyarianti Ratnasari, merupakan mahasiswa Universitas Muhammad Husni Tamrin, program studi pendidikan guru sekolah dasar, semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran terpadu yang telah saya pelajari. Video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Ibu Sri Nur Apipah MPD. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk kepada materi inti, mari kita pelajari apa itu model pembelajaran terpadu. Setelah saya mempelajarinya, bahwa model pembelajaran terpadu adalah model pembelajaran yang menggabungkan konsep dari berbagai mata pelajaran ke dalam tema tertentu. Tema ini menjadi wadah untuk mengenalkan konsep materi kepada siswa secara menyeluruh. Dari 10 model pembelajaran ini, saya tertarik membahas tentang model pembelajaran connected. Model ini adalah salah satu dari 10 model pembelajaran terpadu yang banyak diterapkan di sekolah dasar hingga menengah. Sistemnya yaitu untuk menggabungkan pokok-pokok satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain yang relevan. Dengan demikian, siswa dapat mengaplikasikan dan memahami materi dalam peristiwa konkret yang terjadi. Untuk itu, mari kita pelajari lebih mendalam tentang materi ini. Model pembelajaran connected. Model pembelajaran connected di sekolah dasar ini adalah pendekatan yang mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman nyata dan kehidupan sehari-hari siswa. Tujuannya untuk menciptakan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna, sehingga siswa dapat melihat hubungan antara apa yang mereka pelajari di kelas dan dunia di sekitar mereka. Ciri-ciri model pembelajaran connected ini yang pertama adalah kontekstual. Materi pelajaran dihubungkan dengan situasi nyata yang relevan bagi siswa. Yang kedua, kolaboratif, mendorong kerjasama antara siswa, guru, dan komunitas. Yang ketiga, menggunakan teknologi, memanfaatkan alat digital untuk memperluas akses informasi dan kolaborasi. Dan yang terakhir adalah refleksi, mengajak siswa untuk merenungkan pengalaman belajar mereka. Lalu bagaimana cara mengaplikasikannya? Nah, berikut contoh implementasi di sekolah dasar. Yang pertama, proyek kemanusiaan. Contohnya, siswa kelas 5 mengadakan proyek pengalaman dana untuk anak-anak kurang mampu. Mereka mempelajari tentang kemanusiaan di pelajaran PPKN. Kemudian, merencanakan acara seperti bazar atau konser. Siswa belajar tentang tanggung jawab sosial sambil berlatih keterampilan organisasi dan komunikasi. Yang kedua, unit tematik lingkungan. Contohnya, dalam satu unit pembelajaran, siswa mempelajari tentang ekosistem dan pentingnya menjaga lingkungan. Mereka dapat melakukan kunjungan ke taman lokal untuk mengamati flora dan fauna. Kemudian, membuat poster atau presentasi tentang bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Ini menghubungkan pelajaran antara sains dengan pengalaman nyata di alam. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Contohnya, siswa kelas 3 belajar tentang makanan sehat. Mereka melakukan penelitian tentang nutrisi, mengunjungi pasar lokal, dan kemudian merancang menu sehat untuk kantin sekolahnya. Nah, proyek ini mengaitkan pelajaran kesehatan dengan kegiatan sehari-hari, sehingga siswa bisa melihat relevansi dari apa yang mereka pelajari. Yang keempat, kegiatan kolaboratif dengan teknologi. Contohnya, siswa kelas 4 bekerja sama dengan siswa dari sekolah lain menggunakan platform pembelajaran online. Mereka dapat berbagi informasi tentang budaya masing-masing, misalnya melalui video atau presentasi digital. Ini tidak hanya mengajarkan mereka tentang teknologi, tapi juga memperluas wawasan mereka tentang keragaman.
Jadi, dalam model pembelajaran terpadu tipe connected ini, siswa berperan ya sebagai pelaku utama pembelajaran. Guru dan siswa bekerja sama untuk merencanakan, membuat, dan melaksanakan pembelajaran. Model pembelajaran terpadu connected ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, pertama, siswa dapat memahami konsep secara menyeluruh. Kedua, siswa dapat mengembangkan konsep kunci secara terus-menerus. Ketiga, siswa dapat mengintegrasikan ide antar bidang studi. Yang keempat, siswa dapat mengkonseptualisasi kembali dan mengasimilasi gagasan-gagasan secara bertahap. Dan yang terakhir, siswa dapat melakukan transfer pengetahuan dengan mudah. Untuk kekurangan model pembelajaran connected ini, yang pertama, masih terlihat terpisahnya bidang studi. Yang kedua, belum memberikan gambaran yang menyeluruh. Yang ketiga, tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim. Dan yang keempat, masih terpisahnya berbagai bidang studi. Dan yang terakhir, nampak tidak ada hubungan, meskipun hubungan-hubungan ini telah disusun secara eksplisit. Maka dari pemaparan materi saya, dapat saya simpulkan bahwa model pembelajaran connected di sekolah dasar ini membantu siswa ya mengaitkan pelajaran dengan pengalaman nyata, meningkatkan motivasi dan pemahaman mereka. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang lebih luas, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan relevan. Maka dari itu, mengapa guru harus mempersiapkan prosedur pembelajaran terpadu dengan baik? Karena menurut saya pribadi, setiap pendidik itu harus mengetahui teori pembelajaran terpadu. Karena guru itu harus menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Dengan proses belajar yang menyenangkan, siswa akan lebih menerima materi yang didapatkannya. Demikian penjelasan dari saya tentang model pembelajaran connected. Semoga bermanfaat. Saya Airen Tiratnasari. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.